فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Dia tidak dikatakan sebagai orang yang taat kepada Rabb-Nya Jalla wa'ala. Karena apa? Karena dia tidak menghasilkan dan tidak tepat di dalam mewujudkan din ibadah tersebut. Dan ibadah yang paling sahih adalah ibadah yang dibangun di atas din Islam dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham itu? Ibadah yang sahih, ibadah yang benar adalah ibadah yang dibangun di atas dasar Islam dan sunnah. Di atas Islam dan sunnah tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dia beribadah kepada Allah azza wajalla. Tetapi ibadahnya tidak berdasarkan sunnah, tidak ada bimbingan sunnah, tidak sah, tidak terima oleh Allah azza wajalla. Begitu. Beribadah dia kepada Allah, apapun yang dilakukan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala oleh seseorang atau muslim dia, kalau tidak berdasarkan sunnah, tidak berdasarkan dalil, tidak berdasarkan hadis, tidak dasar daripada perbuatan Nabi kita Muhammad SAW, tidak terima oleh Allah Azza wa Jalla. Hatta dia muslim, karena ibadah tidak berdasarkan dalil, tidak berdasarkan tuntunan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana itu? Wadin, kata-kata din sebenarnya pengertiannya adalah wadzul wal khudu' lillahi azza wajal. Din itu adalah adzul, menghinakan, merendahkan diri, menghinakan diri, menundukkan diri kepada Allah saja. Itu din, adzul wal khudu' wal inqiyad wal istislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka faman abadallah bil yahudiyah, maka barang siapa yang beribadah kepada Allah memakai din daripada Yahudi, ya, atau Nasraniyah, atau din Nasrani, atau ayyamillatin ukhra, atau milah apapun dia, din apapun dia, agama apapun bentuknya, ya, selain daripada Islam, maka dia dikatakan kana asyan lillah azza wajal mukhalifan li hadhil ayah. Maka dia dikatakan orang yang durhaka kepada Allah, bukan orang beribadah tapi durhaka. Dikatakan sebagai orang yang durhaka kepada Allah Jalla wa ala dan dia menyelisih ayat ini. Kami itu menyelisih ayat ini. Maka karena baca rahmatullah, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berdasarkan akal kita. Ingat itu. Ibadah kepada Allah Azza wa Jalla tuntunnya bukan akal, bukan tahsin wa taqbih. Ya. Menurut akal. Ya, bukan baik menurut akal atau jelek menurut akal, enggak. Ibadah kepada Allah Jalla wa ala menurut dalil. Menurut dalil. Senang hawa kita itu tidak senang. Hawa bukan ukuran. Ukuran ibadah adalah dalil. Dalil. Apa dalilnya? Alkitab dan sunnah. Amalan Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat salafus saleh, sahabat tabi'in, atba'u tabi'in, itu dasarnya. Itu kunci, dasar pokok daripada amalan ibadah yang kita lakukan, acuannya kepada mereka. Bukan kepada si fulan wala si alan. Bukan kepada alim fulan wala ustad fulan wala syekh fulan, enggak. Tapi kepada dalil yang sudah diamalkan oleh generasi yang terbaik dari kalangan umat ini, yang para sahabat tersebut adalah jamin oleh Allah Azza wa Jalla sebagai penduduk jannahnya. Oleh karena itu beliau katakan di sini kepada kita, ya, siapapun yang beribadah kepada Allah, ya, tidak melaksanakan dengan cara syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah, ala fahmi salaf, sesuai dengan pemahaman salaf, tuntunan para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, ibadah tersebut, maka ibadah itu adalah dianggap dosa kepada Allah Azza wa Jalla,
dan menjadi ayat yang mulia ini. Fadalla dzalika ala wujubid dukhul fil Islam, dan ayat ini menunjukkan kepada kita tentang wajib masuk ke dalam Islam tersebut. Siapapun dia, apapun agamanya, Yahud, wan Nasara, musyrikin, wathaniyin, Budiyin, Hindus, seluruhnya, apapun bentuk din yang dianut, wajib dia meninggalkan din tersebut dan masuk ke dalam Islam. Di annad din al-akhwa al-hasara fi, karena din, ibadah, din dan ibadah tersebut itu terbatas hanya di dalam Islam. Seseorang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di atas Islam dan Sunnah, itu ibadah namanya. Ya, itu ibadah namanya. Tapi kalau orang beribadah kepada Allah tidak didasari Al-Quran dan Sunnah, wajahmakumullah, tidak didasari pemahaman para sahabat, amalan para sahabat, maka itu bukan ibadah. Itu hawa, bidah yang dibangun di atas hawa nafsunya. Wa hadza zahirun minal ayah. Ini adalah perkataan yang nampak dan jelas di dalam ayat ini kepada kita bersama.